Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle dengan judul Chromosomes 2 yang dibuat oleh The Pedaling Pianist. Dan ini adalah Latin Square ya. Mirip-mirip dengan Sudoku, cuman dia nggak ada wilayah saja kalau di puzzle ini. Dan ditemani juga dengan ide peraturan yang menurut saya cukup menarik banget sih. Jadi dia kayak bermain-main dengan penurunan genetik kromosom lah ya. Atau kalau konteksnya di puzzle ini berhubungan dengan parity, ganjil genap, atau dengan entropi serata gitu. Angka rendah, angka menengah, dan angka tinggi. Lumayan menarik banget sih idenya. Dan visual dari grid ini juga sangat luar biasa banget ya. Membentuk X dan Y. Sangat keren banget lah pokoknya puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah Latin Square, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 6 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris dan di setiap kolom tidak boleh ada angka yang berulang atau memuat seluruh angka tepat satu kali. Oke, kemudian setiap bentuk hijau harus memiliki angka dengan jumlah 23. Jadi bentuk X ini nantinya seluruh angkanya bakal berjumlah 23 totalnya. Dan sama juga dengan Y di sini. Angka-angkanya bakal selalu berjumlah 23. Ada rasio pairs, angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2 dan tidak semua titik diberikan. Jadi contohnya dua angka di sini dipisahkan oleh titik hitam, 2 dan 4. Ini adalah angka dengan rasio 1:2. Dan di sini walaupun tidak memiliki titik hitam, kita masih mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, kemudian untuk peraturan yang kromosomnya ya. Angka pada garis hijau harus dipilih dari grup yang memiliki angka nomor baris petak tersebut. Ganjil 135, 2 genap 246, rendah 12, tengah 34, dan tinggi 56. Oke, jadi intinya adalah kita memiliki grup-grup ini ya, dari angka ganjil, angka genap, angka rendah, angka tengah, dan juga angka tinggi. Dan nantinya angka yang berada pada petak hijau ini dia tergantung dengan nomor barisnya gitu. Penomoran barisnya ini nomor baris 1, ini baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Misalkan kita ambil contoh angka pada baris ketiga di sini ya. Petak ini karena berada pada baris ketiga, maka pilihan angkanya harus dipilih dari grup yang memiliki angka 3 gitu. Jadi antara dia bisa aja 135 karena grup ini memiliki angka 3, atau dia dipilih dari grup 34 karena memiliki angka 3 pada grup ini. Jadi angka pada petak ini hanya bisa dipilih dari 1, 3, 4, 5. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle ya. Dan ini kayaknya mirip-mirip nggak sih dengan peraturan friendly nggak sih? Berarti nanti ya, kayak penyelesaian puzzle nanti bakal mirip-mirip dengan friendly ya, dimana kita sebenarnya sudah mengetahui seluruh kandidat yang bisa ditempatkan pada seluruh angka pada petak hijau di sini. Jadi kita tinggal benchmark aja sebenarnya. Jadi ya kayak misalkan di baris ini ya, seluruh angka petak hijaunya ini harus dipilih dari grup yang ada angka satunya. Jadi bisa aja 135 atau dia 12 ya. Maka seluruh angka di sini hanya bisa dipilih dari kandidat 1, 2, 3, 5. Ini baris 2, maka dia dipilih dari 1, 2, dan 2, 4, 6. Baris 3 tadi 1, 3, 5 atau 3, 4. Biasanya kalau saya bermain friendly Sudoku memang saya langsung pencil mark semuanya sih. Ini baris 4, maka dia dipilih dari 3, 4 atau 2, 4, 6. Dan baris kelima dia hanya bisa dipilih dari 1, 3, 5, dan 6. Oke, berarti sekarang kita sudah memiliki seluruh kandidatnya ya. Jadi tinggal kita melakukan eliminasi saja untuk menyelesaikan puzzle ini. Ya, dan di baris ini sekarang kita masih butuh menempatkan angka 4 dan 6 yang hanya bisa di dua tempat sekarang. Ini merupakan quadruples ya, 1, 2, 3, 5. Dan di baris ini juga sama, kita masih butuh 3 dan 5 di sini. Dan angka dengan rasio 1:2, dia nggak mungkin ada angka 6 di sini ya. 6 hanya bisa terhubung dengan angka 3 dan sekarang nggak mungkin. Jadi dia pilihannya adalah 1, 2 atau 2, 4. Berarti bakal selalu ada angka 2 di sini ya dalam kemungkinan tersebut. Berarti 2 tidak mungkin sini lagi sekarang. Oke. Ya, mungkin di sini lebih ke arah penjumlahannya kali ya. Uh, Coba deh, saya mau tahu sesuatu. Puzzle ini bisa kita selesaikan dengan menggabungkan penjumlahannya nggak sih?
Karena kita ya kayak di kedua baris ini kita udah dapat banyak banget informasi ya sekarang. Mungkin kita bisa melakukan gabungan dari penjumlahan X tambah Y sih. Karena kita tahu nantinya seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 23. Seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 23. Dan kalau kita gabungkan, itu bakal selalu mendapatkan 46 ya totalnya di seluruh angka pada X dan Y. Dan di sini kita sudah punya 11. Oke, 11 sama di sini ada angka 1, 2, 4, 6, 13. Berarti totalnya di sini kita memiliki 24 ya. 46 kurang 24. Berarti kita masih butuh 22. 22 ya berarti. Seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 22. Dan oke. Kita dapat logika minimal di sini ya. Karena kita tahu tadi seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 22. Dan ternyata kita harus membuat angkanya seminimal mungkin dari kandidat yang ada sehingga bisa mencapai jumlah 22. Karena dua angka di sini harus berbeda dan minimal adalah 1 tambah 3. Di sini minimal 2 tambah 3 tambah 4. Dan di sini minimal 1 tambah 3 tambah 5. Dan itu sudah mencapai jumlah seminimal-minimalnya untuk kita bisa mendapatkan jumlah 46. Wow. Oke, ini sangat keren banget idenya. Bener-bener luar biasa banget ya. Penempatan dari X dan Y ini ternyata bisa membuat logika ini menjadi seminimal-minimalnya. Sangat keren banget. Oke, berarti sekarang di kroki hitam ini kita nggak mungkin menempatkan 3 atau 36 lagi. Pilihan kroki hitam itu adalah 1, 2, 24, dan 36 ya. Karena ini hanya bisa dipilih dari 1 sampai 6 juga. Dan sekarang nggak mungkin ada 36, nggak mungkin ada 1, 2, maka dia hanya bisa 2 dan 4. Oke, berarti di baris ini masih butuh angka 5 dan 6. Di baris ini sudah ada 2, 3, 4, maka yang tersisa adalah 1, 5, 6. Dan yang tersisa di sini adalah 2, 4, 6. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Ya, dan ada X-Wing sih di sini ya. Angka 3 nih yang saya lihat. Angka 6 juga ada di sini ya X-Wing-nya untuk membantu. Oke, jadi ada beberapa pola X-Wing sih di sini. Karena pola X-Wing itu adalah kita harus melihatnya dari segi ada berapa sih angka yang harus muncul gitu. Kayak nantinya di kedua kolom ini kita tahu bakal ada dua angka 3 yang muncul ya. Satu pasti bakal muncul di kolom ini dan satu lagi bakal muncul di kolom ini. Maka totalnya bakal ada 2 angka 3 yang muncul. Tapi kita tahu di baris ini angka 3-nya bakal ada di salah satu petak ini nantinya. Itu yang pertama. Dan di baris ini salah satu angka 3 bakal muncul di salah satu petak ini. Maka dia sudah memenuhi kuota angka 3 yang muncul pada kedua kolom ini. Jadi nantinya di seluruh petak-petak yang tersisa, dia nggak mungkin muncul angka 3 lagi gitu. Jadi sekarang kita bisa eliminasi angka 3 dari seluruh petak ini. Oke. Dan logika yang sama untuk angka 6 yang saya lihat ya. 6 bakal ada di sini. Atau enggak cara lainnya adalah kita melihatnya angka 6 di salah satu petak ini di barisnya dan angka 6 di salah satu petak ini di barisnya. Tapi kita hanya bisa menempatkan masing-masing satu ya pada setiap kolomnya. Maka kita bisa eliminasi angka 6 pada kolomnya. Ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Oke. Ada lagi nggak nih yang bisa kita dapatkan ya di sini? 2, 4. Angka 2 sih. Angka 2 di baris ini bakal ada di salah satu petak ini ya. Dan angka 2 di baris ini bakal ada di salah satu petak ini. Dan ini masih sejajar lagi. Kita bisa eliminasi angka 2 pada kolomnya sekarang. Oke. Iya, dan di sini masih harus sedikit berhati-hati ya, walaupun kita tahu jumlah dari seluruh gabungan dari X dan Y itu bakal selalu menjadi minimal tadi kan ya. Tapi kita juga harus memastikan bahwa setiap jumlah dari X masing-masing ya, X dan Y ini bakal selalu berjumlah 23. 11, 10.
Oke, ini nggak mungkin 3 nggak sih? Kalau kita lihat ya jumlah minimal dari X, ini kita bisa tahu nggak sih harusnya? Karena di sini seluruh angkanya seminimal-minimalnya ya. Oh, saya baru lihat juga angka 6 di kolom ini ternyata belum muncul ya. Angka 6 di kolom ini ternyata hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Oke. Dan kalau ini 2 juga nggak mungkin nggak sih harusnya? 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu bakal selalu berjumlah 13, 14. Ya, nggak mungkin juga sih harusnya. Ini banyak banget logika yang bisa kita dapatkan dari X ini kayaknya. Karena seminimal-minimalnya, kita harus menjumlahkan seluruh angka di sini minimal banget 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu bakal selalu berjumlah 10. Tambah seminimal-minimalnya angka 1 di sini. Berarti seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 11. Maka untuk mendapatkan jumlah 23, maksimal banget angka yang bisa kita tempatkan jumlahnya di 4 petak ini bakal selalu berjumlah 12 maksimal. Kalau lebih dari itu, misalkan 13, kita menjumlahkan 11 tambah 13 sudah melebihi jumlah 23. Maka di sini maksimal 12. Tapi kalau kita menempatkan angka 2 di sini, kita punya permasalahan nggak sih? Karena tadi maksimal 12 kan ya. Tapi seluruh angka di sini nggak bisa dipilih dari angka 2 dan 6 lagi. Maka pilihannya dari 1, 3, 4, 5. Dan kalau kita jumlahkan itu bakal selalu berjumlah 13. Dan itu kan nggak mungkin melebihi jumlah maksimal 12 tadi. Maka di sini hanya bisa 4 dan ini menjadi 2. Dan 4 di sini mengeliminasi petak ini menjadi 3 sekarang. Ini bukan 3 lagi. Dan dimana angka 2 di kolom ini hanya bisa di sini. Nice. Oke, ini bukan 3 lagi sekarang. Berarti kita tahu seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 11 ya. 11 tambah minimal banget 10 di sini. Bakal selalu berjumlah 21. Maka ini nggak mungkin 3 ya. Kalau 3 di sini kita mencapai minimal banget menjumlahkan 24. 10 tambah 11 tambah 3 itu adalah 24. Maka ini harus 1 sekarang. Mengeliminasi 1 dari sini. Menyelesaikan 5 dan 3 di barisnya. Dan 5 mengeliminasi 1, 5 di sini. Menyelesaikan kolomnya. Nice, sangat lancar banget pengerjaan puzzle ini. Benar-benar sangat keren banget konstruksinya. 1, 1, 5 sekarang kita membuat petak ini menjadi 3. Ini bukan 3 lagi. Dan ada lagi nggak eliminasi sudoku? Iya, 1 nggak mungkin di sini sekarang. 1, 2. Oke, berarti tapi kita tahu ini sekarang berjumlah 11 ya. 11 tambah 1 yaitu 12. Maka kita butuh menjumlahkan 11 ya di sini. Coba saya double check tadi 12 ya, kita masih butuh 11 di sini. Dan 11 itu hanya bisa didapatkan dengan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 sih. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan hal tersebut. Cara tahunya adalah kita bisa bertanya gitu, apakah kita membutuhkan angka 1 atau enggak. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya bakal selalu mencapai jumlah 12. Enggak, berapa sih? 14 gitu. Itu kan bakal terlalu banyak. Maka kita bakal selalu membutuhkan angka 1, bakal butuh angka 2, bakal butuh angka 3, dan untuk mendapatkan jumlah 11 harus 1, 2, 3, 5. Oke, berarti ini adalah 1, 2, 3, 5. Nggak mungkin ada angka 4 di sini. Ini menjadi 2, dan nggak mungkin ada angka 6 juga. 1, 2, 3, 5. Oke, nice. Harusnya sih udah banyak informasi yang kita dapatkan di sini ya. 1, 5 membuat ini menjadi 3. 1, 3, 5 membuat ini menjadi 2. 5 mengeliminasi kolomnya. 1 baris ini selesai sekarang. 4, 6. 2 menyelesaikan petak ini menjadi 4, 6, 2. 2, 4, 6. Ini nggak mungkin 5 lagi, menjadi 1 sekarang. Dan ini selesai sekarang barisnya. 5, 6, 4. Baris ini selesai. Dan yang terakhir adalah 3, 2, 1, 5, dan 4. Wow, puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Chromosomes 2. Wow, puzzle yang sangat keren banget sih kalau menurut saya. Di sini visual grid-nya sangat keren banget, sangat tematik ya dengan kromosom X dan Y. Dan juga logika yang perlu dicari di puzzle ini nggak terlalu sulit, tapi masih sangat keren banget bisa dibuat oleh The Pedaling Pianist untuk puzzle ini kalau menurut saya. Tadi kita bisa menggabungkan jumlah X dan Y menjadi 46 dan menjadi jumlah minimal, dan kemudian interaksinya dengan penempatan kandidat yang mungkin ya pada setiap petak-petak hijau ini bisa sangat membantu banget dalam kita menentukan jumlah dan angka-angkanya.
puzzle yang sangat keren oleh The Pedaling Pianist. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.